Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Resna di channel Warung Pikuk Bastasi. Nah guys, jadi di video kali ini sesuai judul, gua mau ngasih cara masukin pil KB ke dalam tank untuk ikan-ikan pikuk bass. Nah guys, jadi akhir-akhir ini pasti sebagian penghobi sudah pada tahu juga kalau di grup-grup ikan predator atau ikan pikuk bass di Facebook banyak sekali pro kontra tentang pil KB ya, tentang pil KB untuk ikan pikuk bass. Karena pada dasarnya pil KB ini dijadikan ajang penipuan atau jual beli ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena jujur aja gue juga pernah ketipu untuk ikan kelberry ukuran 20 cm yang biasanya dijual dengan harga 200 sampai 300, gua beli dengan harga hampir 1 juta. Itu kan udah ketiga kali lipat kan. Makanya gua juga mau bahas tuntas tentang KLB ini, kegunaannya untuk apa, dan apakah ada efek samping untuk ikan ini. Nanti gua bakal bahas sedetail mungkin. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen, terus dukung video ini agar channel gue bisa lebih berkembang dan banyak dikenal oleh para penghobi ikan predator dimanapun kalian berada. Oke guys, sekarang gue lanjut. Nih di sini gue mau ngasih cara masukin pil KB dan takarannya ya. Ini ikan gue belum tersentuh pil KB ataupun bahan-bahan kimia lainnya. Ini alami juga udah kayak gini, apalagi kalau nanti kena zat kimia ataupun obat-obatan. Makanya gua mau eksperimen masukin pil KB ke tank ini. Hasilnya kayak gimana juga saya nggak tahu ke depannya. Cuman yang pasti gua bakal masukin pil KB itu buat nyortir ikan ini dan ikan ini. Ini gua beli dengan label kelberry. Nah, kalau kelberry otomatis ini bakal burik ya. Badannya bakal burik dan siripnya pun akan burik, termasuk yang ini. Makanya gua mau masukin pil KB dan lihat seminggu kemudian apakah akan burik sirip dan badannya ataupun enggak. Kalau burik atau bintik-bintik kuning di siripnya, ini pure kelberry, dan yang itu juga sama pure kelberry. Kalau enggak burik berarti ini bukan pure tapi hybrid ya, hybrid antara kelbe dan mono. Nah, kalau gua pakai pil KB itu hanya untuk membedakan mana pure, mana hybrid. Di sini juga gua ada hybrid. Nah, ini hybrid. Ini hybrid antara mono sama KB. Nah, gua khawatir ini gua beli label pure, takutnya kalau nggak burik-burik ini bakal jadi mokel juga, hybrid juga. Makanya gua mau pakai pil KB, masukin ke sini. Kalau siripnya burik dan badannya burik, gua yakin kalau ini pure KB. Kalau enggak berarti hybrid. Nah, kalau gua pemakaian pil KB itu hanya untuk membedakan mana pure, mana hybrid. Nah, kita lanjut aja, kita masukin pil KB-nya. Di sini gua ada pil KB. Nah, ini ada pil KB sisa. Ini gua beli dengan harga 8.000 rupiah ya. Kalian bisa dapat ini di apotek setempat. Ini gua beli dengan merek andalan ya. Dengan merek andalan.
Nah, di sini dengan merek andalan ini sisanya sekitar 1 2 3 4 baris lagi. 4 garis lagi. Gua bakal pakai semua untuk satu tank ini. Gua bakal pakai semua 4 baris untuk satu tank ini. Dan kita bakal lihat 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan hasilnya yang ini dan yang ini itu bakal burik atau enggak di siripnya. Gua minta ini penggunaan pil KB ini jangan dijadikan ajang penipuan ya buat teman-teman seller ataupun penghobis buat untuk dijual lagi agar harganya bisa mahal, karena markingnya otomatis bakal keluar juga. Gue minta jangan jadiin kalau ini untuk menaikkan harga. Gue nggak saranin itu, dikarenakan kasihan juga buat para penghobis baru yang lagi gila-gilanya dengan ikan pibas. Takutnya nanti pas di sini bagus dan dijual dengan harga tinggi, setelah dipindahin dibawa oleh keepers barunya ternyata 10 hari, 20 hari, 1 bulan kemudian juga markingnya pudar. Nah, itu yang bikin para penghobis pibas itu kapok untuk keep pibas itu ya kayak gitu, banyak dibohongin oleh para penjual-penjual yang nakal. Gua nggak ngejas siapapun itu, ini untuk semua juga. Gua nggak saranin kalau pil KB ini, obat ini untuk ikan bahan untuk dijual mahal. Gua nggak saranin itu ya. Ini buat koleksi pribadi doang. Gua nggak bakalan jual juga ini ikan-ikan gua bakal besarin juga. Dan yang paling utama gua bakal ngelihat perubahan pada ikan yang ini dua ini, karena gua beli ini dengan label Kelberry Pure. Kalau gua pakai pil KB otomatis nanti siripnya juga akan ada bintik-bintik kuning dan badan juga akan burik. Nah, kalau burik itu gua yakinin kalau ini pure. Kalau enggak berarti ini bukan pure tapi monokelbe atau hybrid. Nah, sekarang gua masukin contohnya kayak gini ya. Kalian buka aja satu persatu. Nah, ini contohnya gua masukin langsung aja, gak usah diapa-apain juga, masuk aja. Nah, masukin juga ini. Jadi teman-teman tinggal masukin aja, gak bakalan dimakan oleh si ikan juga kok. Karena pada dasarnya kalau si ikan kalian gak doyan makanan mati, otomatis ini gak bakalan dimakan. Tiga, 4. Tuh, itu kan dimakan nih. Tuh, maka dimuntahin lagi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga buat para penghobis kalau masukin pil KB itu takutnya dimakan sama ikan. Walaupun ini obat dimakan, ini tidak akan berpengaruh untuk kondisi si ikan. Karena dosisnya itu nggak terlalu tinggi ya, tidak berbahaya buat hewan ataupun manusia karena dosisnya rendah juga. Dan juga ini obat ini mudah terlarut oleh air, jadi jangka waktu 10 menit juga atau 7 menit juga obat ini bakalan terlarut ya, terlarut dengan air. Nah, caranya segitu aja. Teman-teman tinggal masukin aja pil KB-nya, gak usah banyak teknik apapun, masukin aja, gak usah ini.
Nanti juga si obat tablet ini akan terlarut sendiri. Nah juga bakal hilang dan bakal jadi bintik-bintik putih di sini nih di dasar. Bintik-bintik putih di dasar seperti apa ya? Seperti WS nanti bakalan banyak bintik-bintik putih di sini. Nah, setelah masukin tobat ini, kalian matiin mesinnya ya. Mesin pH ini matiin. Nah, contoh ini. Nah, ini udah mati. Ini otomatis kan nggak ada ini, nggak ada oksigen atau apapun. Kalian cukup masukin aerator aja. Nah, seperti ini, cukup masukin aerator aja selama cukup 24 jam, 1 hari juga cukup. Nggak perlu lama-lama lah. Cukup 1 hari, kalian cukup pakai aerator aja. Karena apa? Karena yang pertama itu, karena dari serpihan atau bubuk dari nanti larutan air ini bakal nyebar ke seluruh air ke sini. Dan kenapa saya saranin mesinnya dimatiin, biar kadar obatnya nggak kesedot ke mesin pH gitu loh, biar terlarut dalam air yang ada di tank ini. Nanti biar obat-obat ini nempel dan masuk ke kulit-kulit luar si ikan. Nah seperti itu prosesnya kayak gini. Cukup dengan aerator aja selama 1 hari. Setelah 1 hari 24 jam kalian cabut aja aeratornya dan normalin kembali, mesinnya dinyalain. Setelah dinyalain, kalian biarin, jangan dulu kasih makan selama 2 hari. Jadi totalnya 3 hari ya, 3 hari puasa. Nah setelah hari ketiga otomatis ini tank kalian bakalan keruh, kelihatan keruh. Kalian biarin aja, maksimalin dulu penyerapan obatnya ke si ikan, dan setelah itu kalian bisa kuras sebanyak 80%. Dari total akuarium sebanyak 80% kuras, sambil sipon kotoran yang ada di bawah atau bintik-bintik bekas obat kotoran kalian sipon, dan ganti air dengan air baru. Jangan lupa garam ikan dan obat biru tetap harus dimasukin untuk membunuh bakteri dari air yang baru. Nah setelah air baru tunggu waktu 1-2 hari, dan kalian bisa lihat hasilnya kayak gimana ke kondisi si ikan. Nah juga kalian bakal lihat perubahan ke si ikannya juga bakalan kayak gimana. Nah jadi guys, segitu dulu video dari gua. Simpelnya kayak gitu. Ini gua satuin dengan arwana, leopard dan botia. Ini teknik seperti ini, pil KB ini tidak berpengaruh untuk ikan-ikan lain ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian ada pibas dan di konten dengan ikan Oscar ataupun yang lain, arwana, super red atau apapun itu, kalian jangan khawatir karena tidak akan berpengaruh pada ikan-ikan lain ya ini obat ini. Jadi kalian tetap aja lanjutin aja proses kayak gini. Yang penting ada kadar oksigen yang banyak aja. Kalau populasi ikannya banyak, gua saranin kadar oksigennya 2 aerator di sini, 2 gelembung kayak gini, satu di kanan dan satu di kiri, biar kadar oksigennya cukup untuk tank ini. Karena populasi gua sedikit, gua cukup dengan 1 aerator aja. Nah besok gua nyalain lagi mesinnya selama 2 hari. Setelah 2 hari gua kasih makan, dan setelah gua kasih makan 2 hari gua bakalan ganti airnya sebanyak 80%, dan hasilnya nanti gua update lagi ke kalian. Nah guys, jadi segitu video dari gua. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan komen. Terus dukung video gua agar gua bisa lebih berkembang dan channel gua bisa dikenal buat para penghobi ikan predator yang ada di Indonesia dan di luar. Oke guys, see you next video. Bye bye.